Rahyanti dari SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Hari ini saya akan melakukan pelaksanaan kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Sebelumnya saya akan melakukan pembicaraan pra-observasi bersama Ibu Leni Marlina. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina dari SMA 2 Bukit Tinggi. Mata pelajaran yang diampu yaitu mata pelajaran biologi. Baiklah Bu Len, apa kabarnya Bu Len? Alhamdulillah sehat Bu Len. Nah Bu Len, hari ini kita akan membicarakan terkait dengan persiapan pengamatan saya terhadap proses pembelajaran Bu Len di dalam kelas. Kegiatan ini adalah kegiatan pra-observasi. Nah, jadi kita akan membicarakan apa kira-kira yang akan Ibu laksanakan dalam kelas. Sebelumnya, mungkin perlu kita sedikit memahami bahwa kegiatan supervisi sebenarnya bukan kegiatan untuk membuat penilaian, tetapi adalah kemudian untuk memperbaiki atau merefleksi proses pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, Bu Len, dalam perencanaan kita kira-kira di kelas mana untuk melakukan kegiatan supervisi ini? Oke Bu Len, jadi kegiatan supervisi ini akan dilaksanakan yaitu di kelas 11 F9. Dalam kegiatan ini apa kira-kira tujuan pembelajaran yang kita laksanakan? Jadi tujuan pembelajarannya yaitu agar peserta didik mampu melaksanakan melakukan praktikum uji makanan dan bisa menentukan apa kandungan bahan makanan yang ada pada bahan uji. Nah, berarti tujuan pembelajaran bulan adalah mengamati proses pelaksanaan praktikum uji makanan. Kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini? Area pengembangannya yang pertama yaitu agar peserta didik itu mampu melaksanakan praktikum dengan baik dan dapat menentukan apa saja kandungan dari bahan makanan itu. Yang kedua, agar peserta didik itu mampu menganalisis pengujian kandungan makanan. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikannya. Berarti di sini fokusnya adalah anak mampu berkolaborasi dalam kelompoknya. Berarti bulan akan melaksanakan kegiatan praktikum dengan peserta didik. Di mana yang akan diamati adalah bagaimana mereka melaksanakannya, kemudian mengamati hasilnya, dan lalu mengkomunikasikannya. Dan di sana bulan akan lebih mengutamakan melihat bagaimana murid berkolaborasi, kemudian bagaimana dia disiplin dalam melakukan pengamatan, kemudian bagaimana diferensiasi dan perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Berarti kira-kira strategi apa yang lebih dominan akan Ibu laksanakan pada saat pembelajaran nanti? Oke. Jadi untuk strateginya yang akan saya lakukan, kalau di offline ya saya lakukan dia membagi kelompok itu dia sendiri kan gitu. Ketika saya amati kemudian ternyata ada kelompok yang masih bermain-main kan gitu. Berarti pembagian kelompok kan belum oke. Jadi untuk yang saat ini saya melakukan strateginya adalah saya menetapkan anak masing-masing anak itu harus membawa objek dalam kelompoknya itu membawa objek sesuai dengan yang dibuatnya atau yang sudah dibaca di dalam data putih. Dan kemudian anak tersebut sudah ada masing-masing jobnya, misalnya siapa yang ambil video, kemudian siapa yang mencatat, siapa yang melakukan percobaan. Sebab kalau kemarin itu ada di kelas lain, masih ada anak yang bermain karena tidak sesuai dengan keinginannya. Sangat menarik Bu Len, berarti Bu Len membuat strategi yang lebih efektif untuk kegiatan praktikum ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan praktikum yang akan saya amati bersama Bu Len dengan peserta didik itu dapat memberi kita gambaran bagaimana pelaksanaan praktikum dengan baik di dalam kelas. Nah, berarti kita siap untuk diamati ya Bu Len? Insya Ya, baiklah, rasanya percakapan kita sudah cukup. Mudah-mudahan tidak terganggu kegiatan pengamatan kita nanti. Terima kasih banyak Bu Len. Sama-sama Bu Len. Selamat pagi Ananda. Selamat pagi Ananda.
pembelajaran, tolong Anda perhatikan dulu di sekitar lingkungan kita. Ya, apakah sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Silakan Ketua. Siap, gerak. Hormat, gerak. Beda, aku akan mencek absennya pada hari. Kemudian Ahmad Sauki ini izin kemana? Dapat. Baiklah, berarti nanti tolong disampaikan kepada teman yang tidak hadir dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mengetahui kira-kira apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, cepat, coba tunjuk tangan. Yuk, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yuk, siapa yang bisa? Ya, siapa? Ayah kisah buka. Iya, bagus sekali. Ya. Kita tepuk apa? Wow. Tepuk wow ya, oke. Tepuk wow. W. O. W. Wow. Kita tujuannya adalah dapat mengidentifikasi kandungan zat makanan. Nah, berdasarkan uji makanan yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian, nih, tolong Anda perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, gambar ini ada beberapa bahan makanan. Bahan makanan ini tentu ada zat yang dikandungnya. Siapa yang masih ingat pada proses pembelajaran kita sebelumnya, apa saja kandungan-kandungan yang ada pada bahan makanan? Dapat bisa dapat? Ya, bagus, karbohidrat. Apalagi? Protein. Ya, protein. Apalagi? Lemak. Apalagi? Bagus. Apalagi? Kalsium. Sekarang kita masuk kepada langkah kerja. Nih. Nanti silakan, ini merupakan pekerjaan kelompok kita. Nah, silakan nanti Anda mengambil peralatan-peralatan ada sesuai dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian tiap-tiap kelompok nanti adalah mengerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah berada di tangan Ananda. Nah, kemudian yang kedua, membuat laporan praktikumnya nanti bisa yang pertama bentuk video, yang kedua bisa dalam bentuk slide PowerPoint, yang ketiga bisa dalam bentuk poster. Sekarang silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk. Yang pertama Ananda lakukan nanti adalah melakukan penjurusan. Nih, bahan makanan yang sudah dibawa dari rumah itu ditumbuk, tapi tidak perlu sehalus mungkin. Nah, tidak perlu sehalus mungkin. Kasih air sedikit. Setelah didapatkan nanti, baru nanti Ananda masukkan ke dalam plat tetes. Ini namanya plat tetes. Ada beberapa objek yang di bawah. Coba kelompok 2. Nah, kelompok 2. Apa saja? Roti tawar, nasi, bagus. roti tawar, pisang, telur rebus, ikan teri. Oke. Yang minyak tidak usah kita gunakan karena kita tidak melakukan untuk percobaan lemak. Nah, berarti nasi yang sudah ditumbuk itu masukkan ke sini nanti. Nah, berapa? Ada uji, berapa uji kita? Ini dia. Karbohidrat, protein, glukosa. Untuk glukosa di mana kita lakukan? Di roti. Pada tabung reaksi. Nah, siapa yang bisa menjawab untuk glukosa kenapa di tabung reaksi? Nah, ya, karena dia dipanaskan. Oke, silakan untuk bekerja pada kelompok masing-masing. Nah, oke.
pagi tadi. Baiklah, kami akan membacakan hasil pengamatan kami tadi. Ya, silakan. Yang pertama, bahan makanannya adalah nasi. Perubahan warna yang terjadi setelah ditetesi larutan lugol adalah berubah warna menjadi biru keunguan. Ketika ditetesi larutan Fehling A dan B atau Benedict, nasi tersebut berubah warna menjadi kuning kehijauan. Ketika ditetesi larutan Reagent Diuret, nasi tersebut berubah warna menjadi hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Bahan makanan roti. Perubahan warna yang terjadi setelah ditetesi larutan lugol adalah berdasarkan hasil kegiatan tersebut. Adakah bahan makanan yang lengkap dengan makanannya? Jelaskan alasannya. Tidak, jawabannya tidak ada, karena setiap makanan hanya mengandung satu zat seperti nasi, karbohidratnya lebih tinggi daripada zat yang lain. Yang kedua, bahan makanan manakah yang dianggap sebagai sumber protein? Apa buktinya? Bahan makanan yang dianggap sebagai sumber protein adalah telur karena warnanya sesuai, yaitu ungu. Bahan makanan tersebut adalah telur dan ikan teri karena warnanya sesuai, yaitu ungu. Yang kedua, sumber karbohidrat. Apa buktinya? Sumber karbohidrat adalah nasi karena warnanya sesuai, yaitu biru utama. Untuk pengamatan yang bisa kami sampaikan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kami tadi yang akan dibacakan. Baiklah, pertanyaan pertama adalah berdasarkan hasil kegiatan tersebut di atas, adakah bahan makanan yang lengkap kandungan zat makanannya? Jelaskan alasannya. Jawaban kami adalah ikan teri, karena di sini percobaan dari lengkap kandungan zat juga akan dibacakan oleh Sultan. Bahan makanan manakah yang dapat dianggap sebagai A. Sumber protein atau putih telur karena saat ditetesi diuret berubah menjadi ungu. B. Sumber karbohidrat atau nasi, putih telur dan ikan teri karena saat ditetesi diuret berubah menjadi coklat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk tempatnya masing-masing. Kita mau melakukan refleksi. Nah, kita mau melakukan refleksi. Nah, Sipa, ya duduk Sipa. Nah, tempat kelompok masing-masing. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana perasaan Anda setelah melaksanakan proses pembelajaran hari ini? Ibu mau jawaban satu orang. Nah, bahagia, ya bagus. Karena Bukan hal baru. iya, karena melakukan hal baru. Ada lagi yang berbeda, Noval bagaimana? Senang. Kenapa senang, Noval? Senang tadi. Hah? Karena melakukan percobaan, melakukan sesuatu hal yang baru. Ada yang tidak senang? Senang semua ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi semuanya senang. Nah, sekarang kita akan mengadakan kuis. Nah, sebelum kuis ya kita simpulkan dulu. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan pada percobaan kita kali ini. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Satu, siapa yang bisa? Ya, kesimpulan apa yang dapat kita pelajari pada hari ini? Coba Rafa, apa kira-kira? Nah, Nasi itu zat karbohidratnya tinggi. ya bagus. Nasi mengandung karbohidrat yang tinggi. Apalagi? Iya bagus, putih telur kaya dengan protein. Pada bagian terakhir kuis. Nah, kuis ya. Nah, yang pertama ya soalnya bisa jawab. Apa itu zat makanan? Apa? Tahu? Ya. Iya bagus. Sebagai sumber energi pada Ya. manusia. Bagus sekali. Jadi adalah berupa unsur
kita gunakan dalam proses kehidupan kita, karena ini menyangkut kepada bahan-bahan makanan. Karena tidak semua bahan makanan nanti yang menunjang kepada kesehatan dari tubuh kita. Dan materi itu akan kita pelajari nanti pada pertemuan kita selanjutnya, yaitu bahan makanan dan gangguan dalam proses pencernaan makanan. Nah, jadi akan ada gangguan dalam proses pencernaan makanan kita. Ada berbagai macam penyakit yang nantinya ada bahan makanan yang tidak bisa kita makan sehubungan dengan penyakit yang kita derita. Bisa dipahami kira-kira? Oke, baiklah. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dan silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, oke. Kita tutup pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melanjutkan kegiatan pasca observasi dari supervisi akademik bersama nama saya Leni Marina dari SMA Perguruan Tinggi dengan mata pelajaran biologi. Baik Bu Len, apa kabarnya Bu Len? Alhamdulillah sehat. Kita hari ini bertemu membicarakan kegiatan pasca observasi. Ya, sebenarnya Bu Yen, saya pun sudah mencari-cari Bu Yen. Jadi niatnya ini mau menyampaikan, tadi mau menanyakan bagaimana dengan hasil observasi kemarin. Bagaimana menurut pendapat Bu Yen, apa yang sudah saya tampilkan kemarin. Bu Len, kira-kira bagaimana perasaan Bu Len setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada saat saya melakukan observasi itu? Ya, begini Bu Yen. Jadi dari runtutan pembelajaran ini sudah saya buat dari modul yang sudah saya persiapkan ini Bu Yen, kan sudah ada tuh langkah-langkah yang runutnya. Jadi ada perasaan puasnya Bu Yen, tapi tentu ada juga sedikit rasa tidak puasnya pada bagian-bagian tertentu Bu Yen. Dari apa-apa yang kita harapkan kemarin, kan kita sudah bicarakan apa target yang akan Bu Yen perhatikan, kan ada 3 poin, Ya, ada 3 poin kemarin, ada 3 poin kan yang harus diperhatikan Ya. kemarin. Kemudian dari 3 poin itu saya merasa Bu Yen tidak semuanya maksimal saya lakukan Ya. gitu. Jadi sebenarnya saya juga ingin menyampaikan sama Bu Yen keluh kesah saya Ya, ini gitu. Berarti Bu Len puas, tapi ada sisi area pengembangan diri Bu Len kemarin Iya, itu ya, iya. yang 3 poin. Kalau saya menyimak waktu itu, yang Bu Len harapkan apa waktu itu? Nah, yang pertama kan kemarin tuh kita mengharapkan adalah peserta didik itu mampu untuk melaksanakan praktikum dengan baik, kan Iya, itu iya. ya, Dapat menganalisis data, dapat hasil menganalisis praktikum. datanya. Kemudian dia dapat menginformasikannya kan secara Iya. baik kan. Berarti di situ kan ada kolaborasinya kemudian. Tapi setelah saya amati ternyata kolaborasi ini masih belum terlihat betul Bu Yen, karena masing-masing anak masih bersifat individu Bu Yen. Gitu. Berarti ketika Ibu Olen menjalankan, terlihat bahwa kolaborasi murid itu masih kurang. Iya. Nah, ketika Bu Len mengamati ini atau melihat ini, kolaborasi ini belum terlalu muncul pada murid, apakah Bu Len merasa harus itu dikembangkan kembali Iya. atau bagaimana? Iya, harus Bu Yen. Karena gini Bu Yen, kita kan ada beberapa tingkat pembelajarannya, maksudnya beberapa kelas gitu Bu Yen ya. Jadi yang kemarin itu 1 kelas saya melakukan praktikum baru Bu Yen. Tapi setelah saya amati, saya evaluasi, saya berkeinginan untuk merubahnya untuk di kelas lainnya gitu Bu Yen. Jadi setelah saya terapkan seperti ini, ternyata kolaborasi anak ini tidak begitu. Jadi rencana saya untuk lokal lain, mungkin saya akan rubah mungkin gitu Bu Yen, berdasarkan dari itu. Tindak lanjut apa yang akan Ibu Len persiapkan untuk kelas berikutnya kira-kira? Kemarin itu kan ada juga kan Bu
Bu yang kemarin. Jadi pas pendataan alat kan awal-awal praktikum kan gitu kan, kita kan harus ada tuh manajemen diri, ada disiplin diri dari anak-anak itu kan. Nah kemudian saya kan cek tuh masing-masing anak. Kelompok 1, kelompok 2, apa bahan yang dibawa, gitu ya Bu ya. Ternyata kelompok 1 ini tidak bawa pisang. Kelompok 2 ada juga yang tidak membawa alat yang lengkap. Kemudian saya dekati anak tersebut, gitu kan. Kemudian akan kita sudah bikin komitmen kelasnya kan Bu ya, bahwa setiap kita melakukan praktikum, setiap itu kan kita ada disiplin kelasnya, ada perjanjian kelasnya bahwa dia akan mematuhi semua aturan gitu. Dia saya dekati gitu, saya berikan tanyakan kenapa Ananda tidak bawa masing-masing kelompok gitu. Katanya gini Bu ya, Bu, sebenarnya kami sudah ada pembagiannya, pembagian job-job ini. Si Ani buat ini Bu, si Tuti buat ini Bu. Ternyata yang Ani ini nak masuk Bu, sakit gitu alasannya. Jadi tentu otomatis tidak ada yang bawa alat itu. Nah gitu. Terus sekarang kan seperti ini. Kira-kira apa kesalahan Ananda di sini? Jadi saya tanya, kira-kira saya gali dia Bu dia, kira-kira bagaimana cara dia, di mana kesalahannya? Jadi kata dia, ini Bu, jadi sebenarnya kami ini itu Bu, tidak komitmen kami bersama itu belum terlalu itu Bu, katanya kan harusnya kan kami pagi kan cek lagi apakah siap atau tidak anak ini membawa alatnya, gitu kata dia. Ya baiklah, kalau gitu kan berarti Anda sudah tahu kan dengan kesalahannya, gitu. Sesuai dengan kesepakatan, mereka menyadarinya, gitu. Jadi saya otomatis kan kita sudah menjalankan juga segitiga sisinya gitu. Kemudian yang pertama kan yang terlihat kemarin. Kemudian alhamdulillah yang bagusnya Bu ya, pelaksanaan praktikum yang pertama berjalan dengan baik, dengan waktunya yang cukup gitu ya. Sebenarnya durasi kan gitu Bu ya, 3 jam. Tapi dalam 2 jam bisa selesai dilaksanakan karena sudah ada kolaborasi kita dengan itu dengan labornya. Artinya kolaborasi Bulen dengan analis labor itu sudah berjalan baik. Dengan murid itu juga sudah, namun karena ada kesalahan dalam kelompok barangkali. Bagaimana kira-kira Bulen mengatasi hal tersebut ke depannya? Tapi selain itu ada juga yang satu lagi mengejar Bu ya. Ada dalam kelompok itu ada kelompok 1, 2, 3. Ternyata ada 6 orang kan di dalam itu. Nah, yang bekerja itu hanya 3 orang saja Bu ya. Yang lain bermain-main gitu kan. Jadi saya berpikir apakah saya salah saya menempatkan atau tidak. Kemudian pembagian kelompok ini Bu ya, kemarin saya membaginya adalah berdasarkan kesiapan. Jadi artinya adalah kemampuan anak itu dalam kelasnya gitu. Jadi ada anak itu yang memang kemampuannya bagus kan. Ternyata setelah bahasa terakhir Bu ya, malah yang bagus ini yang paling lambat hasilnya. Jadi di sana saya berpikir Bu ya, berarti anak bagus di teori belum tentu di prakteknya dia akan bagus kan gitu. Berjalan dengan lancar kelihatannya. Itu kemarin tuh, jadi banyak temuan-temuan yang saya dapatkan Bu ya gitu. Nah, dari temuan-temuan ini berarti Bulen akan melakukan pengembangan strategi apa berikutnya akan Bulen terapkan kira-kira? Yang belum rasanya kemarin itu yang belum saya laksanakan ini Bu ya. Kemarin pembagian kelompoknya kan saya bagi berdasarkan kemampuannya tuh ya. Mungkin untuk kelas lain bukan itu mungkin Bu ya, tapi adalah minat dan kemauan dari siswa itu. Kan ada anak itu yang tampil di kinestetiknya atau mengambil videonya, karena tuntutan saya di sana adalah terakhir anak itu ada juga bikin video Bu ya. Jadi pada saat dia praktikum ada bikin videonya, ada mengisi LKPD-nya Bu ya, tagihannya. Nah berarti kan tentu kita membagi kelompok anak itu ada tanggung jawab yang berdasarkan potensinya, berdasarkan bakatnya. Berdasarkan bakatnya itu yang kurang kemarin saya lakukan. Nah, Bulen apakah berniat untuk mengembangkan itu untuk pertemuan berikutnya? Iya, untuk kelas yang selanjutnya. Iya, artinya tujuan yang hendak Bulen capai di pengembangan itu kira-kira apa? Berarti yang pertama tentu adalah dia bisa melaksanakan praktikum itu dan dia bisa mendapatkan hasilnya,
tapi dia sesuai dengan Semua kemauannya, terlibat dengan Iya. di dalam itu. Jadi kalau yang mau videokan, Iya. yang mau melaksanakan, kemudian yang Yang mau mencatat, mencatat iya. apa hasilnya, juga dia terlibat semuanya gitu. Nah, bagaimana Bu Len kira-kira mengukur keberhasilan dari penerapan ini kira-kira? Nah, kalau mengukurnya ini Bu ya, ketika kita mengadakan evaluasi di bagian akhir kan itu ada asesmennya, ada kuis atau apa ya. Nah, yang pertama kuisnya tentu ada bentuk bagaimana dia mempraktekkan, tentu dia mampu semuanya untuk melaksanakan itu Bu ya. Itu teknik keberhasilannya dan kemudian dia juga bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari karena berhubungan bahan makanan ini berhubungan dengan apa saja yang terkandung pada bahan makanan yang dia uji. Ya. Artinya ukuran keberhasilan dengan murid melaksanakan praktikum benar-benar bisa sesuai dengan potensinya, mereka di sana bisa membuat videonya, membuat laporannya, Bisa melaksanakannya dan bisa mempresentasikannya. Ya. Itu jadi ukuran keberhasilannya. Nah, menurut Bu Len kan kemarin itu kita melaksanakannya dengan ada kelemahan yang tadi. Nah, apakah ada yang mungkin mendukung untuk supaya tercapai hal tersebut? Ada sangat banyak Bu ya. Kalau kemarin poinnya misalnya kalau ya kalau ukurannya 0 sampai 100 Ya. juga, itu kira-kira adalah angkanya di 90-92 ya Bu ya. Jadi untuk barisan besok mungkin saya mengharapkan adalah angkanya di 95 atau di 97 gitu. Rencananya kapan Bu Len mau melaksanakan? Dan kan saya pertemuannya minggu besoknya ya Bu ya. Jadi insya Allah minggu besoknya akan saya coba. Nah kemudian orang-orang yang mendukung itu Bu ya, yang pertama adalah laporan, itu sangat penting sekali Bu ya. Masalahnya laporan ketika kita ada kerjasama dengan laporan, kita kan punya durasi waktu kan 2 jam ya Bu ya. Jadi kalau 2 jam itu kalau alat dan bahan belum kita siapkan, tentunya otomatis waktu terpakai. Yang kedua, kemarin saya set waktunya tuh Bu ya, sebelum waktunya masuk, anak-anak sudah memakai jas labnya dulu Bu ya. Jadi kan memakai jas lab, kadang-kadang kan anak itu pada buat tuh memilih ukuran sesuai dengan berat badannya. Jadi waktu sudah disediakan. Jadi sebelum waktu, anak-anak ini sudah saya siapkan kemarin itu untuk pakai jas labnya gitu. Walaupun kecolongan juga di sana sini ya, tapi maksimalkan itu ternyata sangat penting dengan pendukung yang ada ya Bu Len. ya. Kemudian kolaborasi dengan teman-teman yang CNKG kita itu juga sangat penting Bu ya, karena kita mau berdiskusi kan apa-apa hasil dan kekurangan, kelemahan atau segala macam itu mungkin sangat penting. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan berikutnya bisa Ibu Len terapkan dan mungkin pengelolaan waktu akan lebih efisien. Saya berharap Bu Len juga kita bisa mendiskusikan kembali, kita dapat melihat evaluasi dari hasil apa yang Bu Len terapkan. Iya, saya pun berharap itu ya, karena setiap proses pembelajaran kita tentu ada kendala-kendala yang kita temui. Jadi harapan saya Bu Yen membuka pintunya selebar-lebarnya kalau seandainya ada permasalahan yang saya alami nanti Bu Yen gitu. Baiklah Bu Len, mungkin kita cukupkan percakapan kita hari ini ya. Nah, terima kasih banyak Bu Len. Ya sama-sama Bu Yen. Salam dulu.